Assalamualaikum. Goedendag. Ik heb Nabila Azaliano Shifa aangenaam. Vandaag zullen mevrouw en ik de resultaten presenteren van onze discussie over het land Suriname. Er volgen van onze groepsleden. Goedendag, ik heb Poppy Andela Pasha aangenaam. Halo, asmokulo, jenengku Syafira Salsabila Harisa. Halo, perkenalkan jenenge kula Linda Setianingrum. Goedendag, ik heb Nadifa Almaira aangenaam. Hello, goedendag Rihan. Ricky Maulana Putra, aangenaam. Suriname adalah negara tropis terkecil yang terletak di bagian negara Amerika Selatan. Suriname memiliki ibu kota yang bernama Paramaribo. Suriname dahulunya bernama Guyana Belanda atau Guyana Belanda. Negara Suriname mendapatkan kemerdekaan dari Belanda pada 25 November tahun 1975. Negara Suriname juga memiliki lagu kebangsaan yang berjudul God Zich Met Ons Suriname. Pada benderanya, Suriname memiliki 3 warna masing-masing, yaitu putih, merah, dan hijau. Lalu terletak lambang bintang di tengahnya, yang memiliki maknanya masing-masing. Warna putih dimaknai dengan keadilan dan kebebasan. Warna hijau dan merah dilambangkan sebagai bentuk partai politik yang independen di negara Suriname. Lalu warna hijau diartikan sebagai harapan serta kemakmuran. Lalu warna merah dilambangkan sebagai cinta, kasih sayang, serta proses untuk menjadi lebih baik. Lalu lambang bintang di tengahnya digambarkan sebagai harapan serta kesatuan. Selain bendera, negara Suriname juga memiliki lambang negaranya sendiri dan digambarkan dengan 2 perisai seperti ini. Dan pada di sisi sebelah kiri digambarkan dengan kapal yang berlayar. Hal ini dimaknai sebagai keikutsertaan negara Suriname dalam kegiatan perdagangan dunia. Pada sebelah kanan terdapat pohon palem yang dimaknai bahwa 2/3 dari wilayah negara Suriname adalah hutan tropis. Dan juga keterlibatan Suriname dalam kegiatan agribisnis. Pada bagian tengah terdapat perisai yang berbentuk berlian. Simbol ini dilambangkan sebagai industri pertambangan di negara Suriname. Lalu bintang berbentuk segi 5 bermakna bahwa Suriname adalah tempat berkumpulnya dari 5 benua. Di samping perisai ini terdapat 2 pribumi yang memakai pakaian adat Suriname. Lalu pada bagian bawah terdapat pita merah yang bertuliskan Justitia Pietas Fides, yang artinya keadilan, kesederhanaan, dan loyalitas, yang pada akhirnya hal ini menjadi semboyan di negara Suriname. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Suriname. Hubungan bilateral antara kedua negara tersebut dimulai pada Agustus 1951. Pada saat itu negara Suriname masih berada di bawah jajahan negara Belanda. Ada pula beberapa bentuk kerjasamanya. Yang pertama, adanya kesepakatan persetujuan lunas visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan juga biasa. Contohnya itu, warga Indonesia yang ingin pergi ke Suriname itu akan memiliki akses bebas visa, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, adanya bentuk kerjasama di bidang pendidikan, yaitu pertukaran misi. Contohnya adanya pertukaran pelajar maupun mahasiswa, dan juga ada bentuk program beasiswa. Beasiswanya itu bernama Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, atau yang disingkat BSBI. Bentuk kerjasama yang ketiga itu di bidang budaya. Indonesia dengan Suriname melakukan festival budaya yang bernama Indofair yang dilakukan setiap tahunnya. Lalu, kerjasama yang keempat itu di bidang ekspor dan impor. Ekspor utama negara Indonesia ke negara Suriname berupa bentuk tembakau, tisu, rokok, furniture, dan kendaraan bermotor. Lalu impornya berupa bentuk kayu, transformator listrik, perhiasan imitasi, dan konverter statis. Yang kelima, bentuk kerjasamanya berupa reverse linkage, yaitu mekanisme kerjasama sistem atau teknis. Saling bertukar antara informasi, teknologi, dan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sistem ternak. Yang selanjutnya itu biodata dari narasumber, tepatnya itu Maslow.
Nama asli dari Maslow yaitu Loverinio Royanto Ahmad Kasmin atau dikenal dengan Ahmad Kasmin atau Maslow. Tepat tanggal lahir yaitu 5 Agustus 1994 di Suriname. Dan sekarang tinggal di Indonesia di Asrama Putih, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Alasan tinggal di Indonesia yaitu ingin melanjutkan S2-nya di Indonesia karena dia mendapatkan beasiswa dari Indonesia itu sendiri, yang sebelumnya sudah menamatkan S1-nya di jurusan teknik di Suriname dan sekarang melanjutkan S2-nya manajemen konstruksi di Universitas Indonesia. Dari segi konteks komunikasi, negara Suriname menganut konteks low konteks, di mana topik pembicaraan itu langsung kepada to the point. Sedangkan negara Indonesia menganut konteks komunikasi high context. High context itu konteks pembicaraan di mana orang Indonesia itu suka berbahasa basi terlebih dahulu, baru kepada topik pembicaraan utamanya. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber kami, yaitu Loverino, kita menemukan adanya perbedaan budaya antara negara Suriname dengan negara Indonesia. Perbedaan yang pertama yaitu dari segi konteks komunikasi. Negara Suriname, konteks komunikasinya yaitu low context, sedangkan negara Indonesia itu high context. Perbedaan kebudayaan kedua antara negara Suriname dengan negara Indonesia yaitu dalam etika bersalaman. Ketika orang Suriname bersalaman dengan orang lain, mereka hanya perlu berjabat tangan seperti ini. Sedangkan di Indonesia, etika bersalaman diatur dalam segi usia, di mana ketika orang yang lebih tua dan dengan orang yang lebih muda bertemu, orang yang lebih muda harus mencium tangan orang yang lebih tua. Contohnya seperti ini. Perbedaan budaya yang ketiga antara Suriname dengan Indonesia yaitu dalam penggunaan bahasa Jawa. Di Suriname, penggunaan bahasa Jawa terdapat campuran antara bahasa Belanda dan juga terdapat aksen-aksen Belanda saat pengucapannya. Sedangkan di Indonesia, terdapat campuran bahasa Indonesia dan tidak ada aksen-aksen Belandanya. Perbedaan kebudayaan yang keempat antara negara Suriname dengan negara Indonesia yaitu dari segi panggilan aku dan kamu. Untuk di Suriname sendiri, untuk panggilan aku dan kamu tidak ada panggilan khusus seperti di Indonesia. Sedangkan di Indonesia, variasi yang digunakan untuk panggilan aku kamu itu ada yang namanya lo gua. Nah, hal ini termasuk ke dalam variasi bahasa slang. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas perbedaan budaya antar negara yakni Suriname dengan Indonesia. Nah, jadi setelah kita mewawancara informan, kita menyimpulkan bahwa masyarakat Suriname itu individualistik dan masyarakat Indonesia kolektivis. Mengapa kami mengatakan seperti ini? Karena masyarakat Suriname itu individualistik dan kompetitif terhadap masyarakat lain. Jadi mereka tuh lebih memilih untuk mementingkan urusan pribadi mereka dibanding urusan orang lain. Contohnya misalnya mereka memiliki konflik pribadi. Mereka tuh tidak langsung melibatkan orang lain dalam urusannya. Jadi mereka mengurus urusan pribadi mereka sendiri, mengurus masalah mereka sendiri. Meskipun memang harus misalnya mereka melibatkan orang lain, itu karena memang mereka terpaksa untuk melibatkan, bukan berarti mereka langsung bergantung pada orang lain. Nah, kemudian masyarakat Indonesia kolektivis. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu berkelompok. Misalnya contohnya kita di perumahan, misalnya ada acara bersih-bersih nih, kita bergotong royong antara RT 1 dengan RT lainnya. Nah, apapun yang kita lakukan artinya kita melibatkan sebuah kebersamaan. Bisa dikatakan juga bahwa masyarakat Indonesia itu solidaritasnya lebih kuat. Nah, melalui hal ini yang tadi saya bahas bahwa masyarakat Suriname itu individualistik. Jadi ini berkaitan dengan dimensi nilai Hofstede, yakni dimensi budaya individualisme, di mana kemandirian itu lebih ditekankan dibanding ketergantungan. Oke, selanjutnya pada poin kedua, saya akan membahas gaya hidup masyarakat Suriname yang menganut cara pandang barat dan masyarakat Indonesia yang menganut cara pandang timur. Mengapa dikatakan seperti ini? Bahwa kehidupan di Suriname itu seperti yang kita dapatkan dari narasumber kita cenderung lebih bebas. Jadi dari segi berpakaian, kemudian minum-minum dan sebagainya. Nah, Indonesia ini masyarakat itu religius. Mereka tuh menganut agama, dan agama mayoritas di kita itu kan Islam. Islam mengajarkan bahwa kita tidak bisa nih berpakaian terbuka, artinya kita terlalu bebas dalam segi berpakaian. Kemudian minum-minum seperti alkohol juga kita dilarang karena haram. Nah, kemudian hal ini berarti dari segi kebebasan masyarakat Suriname itu lebih bebas dibanding dengan Indonesia. Nah, artinya tuh masyarakat Suriname tidak mencampuri urusan kehidupan
kehidupan mereka dengan nilai-nilai agama. Hal ini karena kan Suriname juga itu masyarakatnya atau negaranya itu multikultural. Jadi sebagai masyarakat kan imigran, mereka memiliki kebudayaan masing-masing dan dicampuri menjadi satu, menjadi menganut kebudayaan Barat. Nah, intinya mereka tuh tidak tidak mencampuri urusan pribadi mereka dengan kehidupan mereka dengan nilai-nilai agama. Jadi mereka tidak berpatokan dengan nilai-nilai agama yang diajarkan dalam agama itu. Poin ketiga, saya akan membahas perbedaan penamaan hari-hari besar. Jadi ada namanya perayaan Srevidensi Day. Ini tuh perayaan hari kemerdekaan di Suriname. Di Indonesia kita biasa menyebutnya dengan HUT RI Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia kan kita bisa tuh ada lomba-lomba. Misalnya kita lomba makan kerupuk, panjat pinang, kemudian tari tambang, dan lain sebagainya. Nah, di Suriname tuh tidak ada hal-hal seperti perlombaan seperti ini. Jadi mereka tuh hanya ada parade atau upacara saja. Nah, perayaan kedua itu ada pada pergantian tahun. Nah, di Indonesia kita mengenalkan dengan tahun baruan. Kita jalan-jalan melihat kembang api, petasan dan sebagainya, itu sebagai selebrasi kita kan di tahun baruan. Nah, kalau misalnya di Suriname itu namanya Auruyari. Sebenarnya sama saja, ada petasan, kembang api dan sebagainya, tetapi berbeda di pemaknaannya. Jadi masyarakat Suriname itu memaknai Auruyari ini sebagai suara petasan itu sebagai simbol untuk mengusir roh jahat dari rumah mereka dan tempat-tempat usaha mereka. Jadi itu juga sebagai worldview masyarakat Suriname terhadap perayaan pergantian tahun. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya Diwali dan Holi Pagua. Jadi ini perayaan yang berasal dari budaya Hinduism. Selanjutnya terdapat perbedaan komunikasi nonverbal yang dialami oleh narasumber kami, Maslu, pada saat di Indonesia. Perbedaan komunikasi nonverbal yang ia rasakan di Indonesia yaitu ketika bersalaman. Di Indonesia, bersalaman dengan orang yang lebih tua seperti ini itu sudah menjadi kewajiban di Indonesia karena itu menunjukkan rasa hormat dan menghargai kepada orang yang lebih tua. Sedangkan di Suriname, bersalaman dengan orang yang lebih tua cukup dengan berjabat tangan. Maka dari itu, hal ini membuat Maslu sempat merasakan culture shock di Indonesia karena dia belum terbiasa untuk bersalaman seperti ini kepada orang yang lebih tua. Yang selanjutnya yaitu permasalahan komunikasi yang sering ditemui. Karena Maslow seorang pendatang, dia seringkali menemui permasalahan dalam berkomunikasi. Permasalahan yang sering ditemui dalam komunikasi adalah keterbatasan dalam memahami bahasa yang ada di Indonesia. Saat menemui permasalahan seperti itu, dia lebih memilih untuk berkomunikasi dengan bahasa universal atau bahasa Inggris. Walaupun dia bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Belanda, maupun bahasa Inggris, dia memilih untuk berkomunikasi secara universal, yaitu dengan bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Indonesia, Maslow sendiri belum terlalu fasih menggunakan bahasa yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Permasalahan yang ditemui selanjutnya yaitu adanya perbedaan dari pola komunikasi masyarakatnya. Nah, masyarakat Indonesia itu seringkali saat berbicara itu terlalu menjurus ke arah yang lebih menyinggung hal-hal yang privasi dan juga mengenai permasalahan pribadi dari lawan bicaranya. Sementara kalau masyarakat Suriname itu biasanya membatasi antara pembicaraan yang privacy dan juga pembicaraan atau topik yang memang bisa dibahas bersama-sama. Karena masyarakat Suriname itu kan budayanya lebih ke arah barat dan individualistik. Jadi mereka lebih menghargai adanya privasi dari individu tersebut. Selanjutnya, bagaimana narasumber sebagai masyarakat Suriname mengatasi konflik antar budaya. Jadi, narasumber sebagai masyarakat Suriname, ia menilai bahwa masyarakat Indonesia itu selalu ingin tahu permasalahan pribadi orang lain. Kita mengenali itu dengan kepo. Jadi, baginya masyarakat Indonesia itu selalu ingin tahu nih hal privacy, selalu ditanyakan apapun yang berkaitan dengan privacy. Tentunya hal ini berkenaan dengan stereotype dari narasumber kita sebagai masyarakat Suriname. Padahal semua orang Indonesia itu tidak semua kepo dengan urusan pribadi orang lain. Mungkin iya, tetapi tidak semua. Nah, mengatasi hal ini sebagai masyarakat Suriname, narasumber kita berusaha memahami dan beradaptasi dengan kebiasaan orang Indonesia. Nah, hal ini juga dipahami oleh narasumber kita bahwa setiap masyarakat memiliki kebudayaan berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda di setiap negara.
Nah, narasumber kita juga tentunya dapat memandang realitas yang ada di dunia, bahwa di dunia ini memiliki perbedaan yang luas antar budayanya. Nah, kemudian konflik lainnya itu terjadi pada permasalahan komunikasi dengan lingkungannya ketika dia di Indonesia. Narasumber itu memang bisa menggunakan bahasa Indonesia tapi tidak lancar, hanya sedikit-sedikit. Nah, dengan hal ini dia tentunya terus belajar bahasa Indonesia agar dia dapat beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang. Jadi dia sedikit-sedikit menggunakan bahasa Indonesia di setiap perkuliahan dia. Cara ketiga yang dilakukan oleh narasumber kami saat mengatasi konflik antar budaya yang dialami, yaitu menggunakan bahasa Inggris ketika bertemu dengan orang Indonesia atau menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan orang Indonesia yang belum paham akan bahasa Inggris. Contohnya, pada saat Maslow akan bertemu dengan teman-temannya. Apabila teman-temannya mengerti bahasa Inggris, dia akan dominan menggunakan bahasa Inggris pada saat berkomunikasi. Karena Maslow sendiri masih belum terlalu fasih dalam bahasa Indonesia, sehingga dia mengharuskan dirinya untuk menggunakan bahasa Inggris. Atau apabila dia bertemu dengan seseorang temannya yang berasal dari Jawa, dia akan lebih memilih menggunakan bahasa Jawa dibandingkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu negara Suriname merupakan negara multikultural yang terjadi akibat dampak globalisasi. Selain itu, dampak globalisasi lainnya timbul perdagangan dan bisnis internasional yang dilakukan negara Suriname dengan negara lainnya termasuk negara Indonesia. Suriname dan Indonesia memiliki hubungan yang baik diawali dari faktor sejarah, hubungan kerjasama, dan faktor lainnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara negara Suriname dengan negara Indonesia dari segi komunikasi, perilaku dan kebiasaan sehari-hari, dan kebudayaan, dan masih banyak lainnya. Tetapi hal tersebut dapat kita atasi dengan cara mempelajari dan memahami komunikasi antar budaya. Pada hal ini, informan harus mampu menyesuaikan bahasa yang digunakannya kepada orang yang ia ajak untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang umum dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menjalin interaksi atau menjalin komunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik juga didasari pada pengetahuan seseorang mengenai latar belakang, mengenai perbedaan budaya atau yang lainnya. Lalu, hal ini juga membutuhkan rasa untuk saling percaya atau saling menghargai satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan rasa toleransi dan pengetahuan mengenai keberagaman serta perbedaan budaya. Sekian hasil dari presentasi kami. Kami harap teman-teman dapat lebih mengerti dan memahami keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara Suriname dan dapat mengambil pelajaran baru dari pengalaman Maslow Veronio, narasumber kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedang and Huda dah Verder. Bye-bye.